Bab 4262, tenang saja. Engah, engah, engah. Gu Tianchao dan yang lainnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Beberapa cahaya spiritual menembus perisai dan langsung mengenai apoteker. Segera, beberapa apoteker mulai terluka atau meninggal secara tragis, dan beberapa ingin melarikan diri, tetapi begitu mereka meninggalkan perisai, mereka tertusuk oleh ribuan cahaya spiritual. Dev sangat cemas saat ini. Meskipun cahaya spiritual dari barisan besar ini tidak mungkin menyakitinya, jika ini terus berlanjut, Sekte Liang Yi dan apoteker semuanya akan terbunuh atau terluka. Nak, apakah kamu ingin aku membantumu? Dengan kemampuanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak dapat menghancurkan formasi sebesar ini. Saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara. Senior, apakah kamu juga tahu seni formasi? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah mendengar Raja Iblis Ciyun mengatakan bahwa dia juga mengetahui formasinya. Saya tidak mengerti, tapi untuk mematahkan formasi ini, apakah Anda perlu mengetahui teknik formasi? Saya menghancurkan formasi ini dengan satu tamparan, tapi saya tidak tahu apakah tubuh fisik Anda dapat menahannya. Kata Raja Iblis Ciyun. Setelah Dev berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, ayo, saya bisa mengatasinya. Tapi senior, harap santai saja, jangan terburu-buru, apapun yang terjadi, kumpulkan kekuatan saja. Dev hanya bisa mencobanya, tapi dia tetap memperingatkan Raja Iblis Ciyun. Jika Raja Iblis Ciyun menjadi gila dan tiba-tiba meledak dengan kekuatan Raja Iblis Surga, tubuhnya 100% tidak mampu menahannya. Jangan khawatir, aku akan menggunakan anakmu untuk membantuku mengumpulkan tulang-tulang itu. Aku tidak akan membiarkan jiwamu pergi. Setelah Raja Iblis Ciyun selesai berbicara, dia mengambil kendali atas tubuh Dev dalam sekejap. Dalam sekejap, mata Dev mulai menjadi sangat gelap, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya perlahan menghilang, tetapi digantikan oleh lapisan kabut hitam yang sepertinya ada tetapi tidak ada sama sekali. Dev terbungkus kabut hitam, dan dia tampak seperti iblis berdarah. Saat Dev dengan lembut mengangkat telapak tangannya, energi iblis mulai memenuhi langit, dan kemudian melonjak ke depan. Semua orang tercengang saat melihat Dev seperti ini. Mo Qiufeng, khususnya, melebarkan matanya dan berkata, mengapa orang ini juga seorang kultivator iblis? Maka dia pasti bukan pangeran dari dinasti Xiao. Cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya menerpa Dev, tetapi Dev tidak bereaksi sama sekali. Dan energi iblis yang gelisah berubah menjadi kepalan besar dan membubung ke langit. Boom! Tinju besar yang diubah dari energi iblis menghantam formasi dengan keras. Formasinya bergejolak, dan cahaya spiritual yang memancar mulai menyerang tanpa tujuan. Bahkan anggota Tianzan Dazong diserang oleh cahaya spiritual. Kali ini, orang-orang dari Sekte Fazantian harus menggunakan perisai formasi untuk membentuk perlindungan. Boom! Ada suara keras lainnya, formasi langsung hancur, dan pola formasi yang tak terhitung jumlahnya mulai jatuh ke laut. Apa? Kamu menghancurkan formasi kami dengan mudah. Mo Qiufeng akan menjadi gila. Ini adalah formasi yang telah disiapkan oleh Master Sekte sebelumnya dari Sekte Pembunuh Surga selama ribuan tahun. Tujuannya adalah untuk secara langsung menggunakan formasi ini untuk membalikkan keadaan pertempuran ketika hidup dan mati Sekte Zantian Fa dipertaruhkan. Tapi situasi pertempuran belum berubah, tapi formasinya dipecah dengan satu pukulan. Baru saja dia membual, mengatakan bahwa bahkan mereka yang berada di puncak alam Mahayana tidak berguna, tetapi Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, tetapi dia menghancurkan formasi. Chen Wenliang dan yang lainnya juga memandang Dev dengan kaget. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa aura di tubuh Dev telah berubah dan menjadi sangat aneh. Terutama Liu Ruyan, dia sangat akrab dengan Dev dan sering tidur bersama, namun kini Dev membuatnya merasa menakutkan dan aneh. Dia yakin bahwa Dev di depannya jelas bukan Dev yang sama sekarang. Kalian anak-anak bodoh, bisa mati di tanganku adalah berkah yang telah kalian peroleh selama 10 kehidupan. Dev memandang Mo Qiufeng dan yang lainnya dan berteriak dengan dingin. Mo Qiufeng memandang Dev. Dia dapat menyimpulkan bahwa Dev pasti telah diubah jiwanya oleh seseorang, atau dirasuki oleh jiwa iblis. Bab 4263, Tahanan. Tidak peduli seberapa kuat Dev, tidak mungkin dia meledak dengan aura seperti itu. Aura semacam ini secara langsung membuat Mo Qiufeng merasa putus asa. Ini adalah aura yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Melarikan diri. Mo Qiufeng tiba-tiba berteriak, lalu mulai berlari lebih dulu. Karena formasi besar pun pada akhirnya rusak, mereka tidak lagi memiliki peluang untuk menang atau mengandalkan mereka. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, mengapa mereka menunggu? Hahaha, belum ada yang lolos dari tanganku, kalian semut, mau kabur juga. Dev tertawa keras, seolah dia sedang menekan lembut dengan telapak tangannya. Langit dipenuhi kabut hitam, seperti tangan besar, menempuh jarak ratusan mil dalam sekejap. Tidak peduli seberapa cepat Mo Qiufeng dan yang lainnya, mereka tidak dapat melarikan diri ratusan mil dalam sekejap. Mo Qiufeng terkejut, langit berubah warna dalam sekejap, dia merasa seperti sedang dipermainkan di tangan Dev dan tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Senior, ini hampir berakhir.
Tubuh fisikku tidak dapat menahan kekuatan gaibmu. Dev buru-buru membujuk Raja Iblis Ciun. Hanya satu telapak tangan yang dapat menempuh jarak ratusan mil. Kekuatan magis semacam ini tidak terlihat di seluruh dunia surga dan manusia. Terlebih lagi, Dev hanyalah biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan tidak tahan. Maaf, aku hampir lupa. Raja Iblis Ciun tersenyum cepat lalu mengambil kembali telapak tangannya. Saat menariknya kembali, tubuh Dev langsung bergerak, dan murid-murid Sekte Fazantian yang telah melarikan diri jauh berteriak kesakitan. Jeritan itu mencapai telinga Mu Qiufeng, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar dan mengertakkan gigi untuk lari menyelamatkan nyawanya. Namun segera, dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berlari, dia sepertinya tetap berada di tempat yang sama, jadi dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa dia dikelilingi oleh lingkaran kabut hitam. Gerakan Mu Qiufeng dibatasi oleh lingkaran kabut hitam ini, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tidak peduli bagaimana Mu Qiufeng menyerang atau formasi apa yang dia gunakan, semuanya sia-sia. Pada akhirnya, Mu Qiufeng terengah-engah dan menyerah tanpa daya. Siapa kamu? Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh biksu kelas 6 di alam kesengsaraan. Keabadian macam apa yang kamu miliki untuk memiliki orang ini? Mu Qiufeng tahu bahwa Dev pasti telah kehilangan tubuh fisiknya, jika tidak, dia tidak akan tiba-tiba menjadi begitu kuat. Itu hanyalah pembantaian. Orang-orang seperti Sekte Fazantian benar-benar lebih buruk daripada semut di depan Dev. Bahkan kamu ingin mengenalku. Tidak masalah siapa aku, yang penting kamu sudah selesai sekarang. Dev kembali ke penampilan aslinya dan memandang Mu Qiufeng sambil mencibir. Raja Iblis Ciun ingin menyombongkan diri sekarang, tapi Dev dengan cepat mengambil tubuhnya kembali. Sekarang formasinya rusak dan semua anggota Sekte Heaven Zanqing sudah mati, hanya menyisakan Mu Qiufeng. Dev tidak lagi membutuhkan Raja Iblis Ciun. Mu Qiufeng sedikit terkejut, dia bisa dengan jelas mendeteksi perubahan aura Dev. Tetapi bahkan jika jiwa iblis di tubuh Dev menghilang, Mu Qiufeng tidak memiliki peluang untuk menang. Dengan begitu banyak apoteker dan orang mesum seperti Dev, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Terlebih lagi, ini adalah lautan luas, jauh dari daratan, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Sekarang Mu Qiufeng hanya bisa menerima nasibnya. Pada saat ini, Chen Wenliang dan yang lainnya juga berkumpul, terutama Bao Longsing dan apoteker lainnya. Melihat Mu Qiufeng telah menjadi tahanan, mereka semua diliputi kemarahan yang wajar dan ingin memukuli Mu Qiufeng sampai mati. Mu Qiufeng mengunci mereka di ruang bawah tanah. Jika Dev dan yang lainnya tidak datang, maka mereka, para apoteker, akan menjadi budak, dan mereka tidak akan pernah diperbudak. Bunuh dia, kalahkan binatang ini sampai mati. Beraninya kamu meremehkan kami apoteker. Hari ini kami akan menggunakan racun terkuat untuk membuatmu mati kesakitan. Ya, racuni dia, gunakan pil pemakan jantung, dan biarkan dia mati kesakitan. Banyak apoteker yang berteriak. Bab 4264, bagilah semuanya. Jangan bunuh aku, selama kamu melepaskan aku bisa memberimu semua sumber daya Tianzan Dazong. Melihat apoteker ini sangat marah hingga ingin meracuni diri mereka sendiri sampai mati, Mu Qiufeng berkata cepat. Siapa yang kamu bercanda? Kami mencari di pulau ini beberapa kali, tetapi tidak menemukan apapun. Aula utama Tianzan Dazong Anda juga kosong. Di mana sumber dayanya? Chen Wenliang berkata dengan dingin. Ia pasti ada di sana, hanya disembunyikan dengan formasi jadi tidak bisa menemukannya. Sekte penghancur surga kita telah ada di sini selama ribuan tahun, bagaimana mungkin kita tidak memiliki sumber daya? Mu Qiufeng berkata dengan cepat. Setelah mendengar ini, semua orang merasa bahwa Mu Qiufeng benar. Bagaimanapun, Tianzan Dazong sudah lama berada di sini. Selain itu, selama pencarian, Chen Wenliang dan apotekerlah yang melakukan pencarian. Dev, Gu Tianchao dan yang lainnya sedang menyiapkan formasi. Jika ada formasi tersembunyi untuk menyembunyikan sumber daya, Chen Wenliang dan yang lainnya tidak akan bisa temukan mereka. Bawa kami ke sana, jika kamu berani mempermainkan, kamu akan mati mengenaskan. Dev memutuskan untuk membiarkan Mu Qiufeng membawanya melihat sumber daya apa yang dimiliki Sekte Fazantian. Tidak. Mu Qiufeng mengangguk dengan tergesa-gesa. Kemudian, di bawah pengawalan semua orang, Mu Qiufeng pergi ke aula utama Zantian Dazong. Aula utama Sekte Zantian Dharma tidak terlalu mewah. Lagi pula, letaknya jauh dari daratan dan semua material diproduksi sendiri di pulau itu. Senang sekali bisa membuat aula utama seperti ini. Setelah memasuki aula utama, Dev langsung merasakan fluktuasi formasi. Sepertinya memang ada formasi di aula ini. Mu Qiufeng menggumamkan sesuatu, melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah pintu muncul di dinding yang awalnya kosong. Dan ada banyak batasan di sekitar pintu. Mu Qiufeng membuka batasan satu per satu. Saat batasan terakhir dibuka, pintu perlahan terbuka. Melihat pintu dibuka, banyak apoteker yang hendak masuk. Lagi pula, orang yang masuk lebih dulu bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Semuanya berhenti, tidak ada yang diizinkan bergerak, biarkan rekan Daois Dev pergi dulu.
Kami hidup sekarang hanya karena bantuan rekan Daois Dev dan orang-orang dari Sekte Liang Yi. Bahkan jika ada perbekalan, mereka harus mendapatkannya terlebih dahulu. Chen Wenliang meraung, dan apoteker yang hendak bergegas masuk langsung berhenti dan mundur dengan rasa malu di wajah mereka. Tidak mungkin bagi Dev untuk masuk bersama Mu Qiufeng, diikuti oleh Gu Tianchao dan yang lainnya. Ketika saya masuk ke dalam ruangan, saya menemukan ada banyak ramuan binatang yang tersimpan di dalamnya, serta banyak rumput peri dan batu spiritual. Ruangan besar itu penuh sesak. Untuk dapat mengumpulkan begitu banyak sumber daya di Pulau Tandus seperti itu, Sekte Tianzhan Dharma pasti telah mengumpulkannya selama bertahun-tahun. Namun, di antara sumber daya ini, patung setinggi 3 meter tampaknya tidak pada tempatnya. Dev tidak mengerti, mengapa patung ini ditempatkan di sini daripada di aula utama. Siapa patung ini? Dev bertanya pada Mu Qiufeng. Ini pemimpin sekte pertama kami. Saya tidak yakin, patung ini sudah ada di sini sejak saya mengambil alih sekte Heaven Sanqing. Mu Qiufeng berkata jujur. Presiden Chen, tolong bawa orang-orang untuk mengangkut sumber daya ini dan membaginya dengan semua orang, lalu segera obati rekan Tao yang terluka. Dev berkata pada Chen Wenliang. Rekan Daois Dev, Anda telah berkontribusi paling banyak, dan Anda harus mendapatkan sumber daya ini terlebih dahulu. Chen Wenliang berkata dengan sangat malu. Presiden Chen, tidak perlu bersikap sopan kepada saya, Anda harus melakukan saja apa yang saya katakan. Kata Dev. Melihat ini, Chen Wenliang mengangguk, memimpin orang-orangnya untuk membersihkan semua sumber daya, dan kemudian mulai mendistribusikannya. Dev tidak meninggalkan ruangan, tetapi mengajak Mu Qiufeng melihat patung setinggi 3 meter itu. Bersambung.